Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pembatal syahadat yang ke-8, di mana sebelumnya kita sudah membahas pembatal syahadat yang ke-7. Masih ingat apa? Sihir, ya, perdukunan, ya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk pembatal syahadat yang ke-8, membantu dan menolong kaum muslimin. Ya, jadi dia menolong orang-orang kafir padahal dia casingnya Islam, ya, penampilannya Islam, bahkan bajunya lebih Islam daripada orang yang Islam misalkan, ya, tapi kerjanya, ya, membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Seperti ini dia telah murtad dari ajaran Islam. Yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang ke-8 dari jenis-jenis kemurtadan adalah mudhaharah. Mudhaharah itu terang-terangan untuk memusuhi kaum muslimin, bahkan menolong mereka. Al-mudhaharah maknanya al-muawanah, yaitu menolong orang-orang kafir untuk memerangi muslimin dan menyakiti mereka. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu misalkan Israel memerangi umat Islam di Palestina. Lalu ada orang-orang yang kerja sama Israel misalkan, ya, dia ikut membantu, ya, menyupport dana untuk orang Israel, ya, dengan harapan agar Israel nggak nyerang mereka, tapi biarlah nyerang Palestina misalkan, maka orang seperti ini dia telah keluar dari ajaran Islam. Ya, Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau tadi berbentuk negara, kalau kita bentuk perorangan misalkan, ya, kita sebagai dikirim sebagai oleh Amerika misalkan, atau oleh orang kafir misalkan. Coba kau cari tahu itu, ya, kegiatan-kegiatan umat Islam, apa kelemahan-kelemahannya misal, ya, dalam kondisi perang. Di masa Nabi banyak seperti itu. Ya, lalu kita terjun ke situ, ya, karena dapat fulus yang banyak. Padahal Nabi mengatakan wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan umat Islam, nggak boleh. Ya, kalau kita ditugaskan untuk mencari kesalahan umat Islam, bisa murtad kita. Ya, karena Islam bangunan. Kalau kita, ya, mau nyari-nyari kesalahan umat Islam, berarti kita sendiri menghancurkan bangunan kita. Hati-hati, syahadat ulang kita. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, dulu di masa Rasul banyak seperti itu. Bahkan mereka buat masjid. Ya, buat masjid namanya Masjid Diror, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tujuan untuk apa? Dibuat orang tuh masjidnya lebih cantik dari masjid Nabi. Orang kan suka kalau masjid cantik. Ya, masjid Nabi kan kelopak kurma, masih tanah, ya. Mereka buat cantik. Akhirnya Allah turunkan ayat membongkar rahasia mereka itu. Jadi Allah sendiri turunkan ayat, bahkan Allah suruh hancurkan masjid itu. Itulah pertama sekali sejarah masjid dihancurkan. Kenapa? Karena masjid tadi dibangun oleh orang-orang munafik yang dia casingnya Islam, tujuannya untuk apa? Menghancurkan Islam. Untuk mencari tahu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini hati-hati. Makanya para ulama mengingatkan kita, jangan sampai kita memata-matai masjid, mencari-cari kesalahan masjid. Ini bahaya sekali, apalagi kita orang Islam, ya, apalagi kita orang Islam sendiri. Khawatir nanti ketika kita mati, nggak ada lagi pertanyaan marrabbuka, langsung digiling. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Khawatir mahsyar di barisan Fir'aun, ya, di barisan Qarun. Kenapa? Ternyata semasa kita hidup kita suka apa? Memata-matai kaum muslimin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini. Sementara Islam itu yang dilihat apa? Zahirnya. Kita lihat dia baik, bagus Islamnya, udah. Urusan hatinya, urusan dia sama. Makanya ketika ada sahabat Usamah tatkala perang ini, tatkala orang kafir ini tadi sudah kalah, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan syahadat. Akhirnya tetap dibunuh oleh sahabat.
ya, dilaporkan sama Nabi. Kenapa kau bunuh dia? Bersyahadat. Ya, kata Usamah, aku bunuh. Nah, taktiknya saja. Apa kata Nabi? Apakah kau belah dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya? Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sedangkan orang kafir saja yang dia kita tengok tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, wajib untuk kita apa? Hargai dia. Adapun nanti sesudah itu dia melakukan ternyata pura-pura, baru hukumannya lain lagi. Begitu Pak ya. Apatah lagi dia udah jelas kita nampak dia Islam, disuruh pula kita nyari-nyari apa? Kekurangannya, kelemahannya. Ya. Atau kita dibayar oleh orang kafir untuk membongkar rahasia umat Islam. Bisa kalau di masa jadul banyak kan, Belanda biasanya yang menghancurkan pahlawan-pahlawan itu juga dari umat Islam itu sendiri, sebagai mata-matanya. Ya, sebagai mata-mata. Ini hati-hati Pak. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pun bayarannya mahal, suatu saat mana tahu kita terjadi penjajahan dan lain sebagainya, maka ya walaupun banyak yang dibayar, kita sudah murtad itu. Sudah murtad. Walaupun habis awak laporkan, oh tadi begini, oh, tak ada artinya itu. Nggak ada artinya sholat gitu ya. Akhirnya orang kafir tadi menghancurkan umat Islam, awak pun aman, jelas, cair. Habis itu sholat awak, besok puasa Daud awak, tak ada gunanya. Besok dia puasa Daud, besok dia bersedekah, dapat pula duit banyak. Bersedekah lah buah dah masuk surga, tak ada artinya. Paham nggak dia Pak? Ini perkara penting ini. Apalagi di akhir zaman seperti ini ya, mudah sekali orang menggadaikan agama untuk kepentingan ya dunia, atas nama pariwisata, atas nama budaya, atas nama ini ya. Bagaimana orang-orang luar biar masuk ke sini, semua awak halalkan jadinya ya. Ini hati-hati. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa enggak hancur generasi umat Islam ke depan seperti itu ya. Baik, kita lihat orang yang mencintai orang kafir, maka dia bisa kafir. Ya, mencintai orang kafir, maka dia bisa kafir. Ini merupakan bentuk wala yang dilarang. Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian berwala, loyal. Wala itu loyal, teman setia, teman dekat, ya, tempat curhat-curhatan misalkan. Ya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sama aja lah kalian sama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Makanya Nabi mengingatkan apa? La tusahib illa mu'min, sama orang beriman. Jelas ya. Tapi Ustaz dia kan bos saya, itu lain cerita. Ini teman dia kan, paham teman Pak ya. Teman ini kan udah dekat betul itu. Kemana, ke sana, ke sini. Sehingga nanti nggak ada dusta di antara kita, kan begitu teman gitu. Sehingga nanti awak hari raya dia ucapkan awak senang. Nanti kan karena udah berteman tadi gimana? Masuk yang baik bersama. Ini bahaya teman tadi. Ya, karena memuliakan Allah. Jadi bukan berarti kalau awak tak berteman, awak musuhi orang tuh enggak. Bukan berarti jumpa orang tua zolimi orang tuh enggak boleh. Ya. Karena tingkatan kafir pun ada bermacam-macam ya. Kafir yang memerangi umat Islam. Kalau orang seperti ini nggak ada lagi kasih sayang itu, ya. Apalagi dalam kondisi perang misalkan, ya nggak bisa kita kasih sayang, nggak bisa minta izin. Jumpa tebas, kalau nggak awak nebas dia nebas awak, kan begitu bahasa dalam Al-Quran itu. Ya, kalau dalam kondisi kafir harbi. Ya, karena kalau nggak awak duluan dia yang duluan. Ya, seperti Palestina sana, orang duluan awak dulu. Ini namanya kafir harbi. Kalau sudah posisinya kafir harbi yang memerangi umat Islam, menampakkan memusuhi umat Islam, maka tidak ada lagi kasih sayang. Jumpa selesai.
Begitu ceritanya. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada istilahnya dalam kondisi perang, minta izin aku yo, maaf yo, agak luka-luka sih, maaf yo. Aduh, maaf yo. Enggak lagi enggak ada. Ya. Itu dalam kondisi perang. Ya. Nah, dalam kondisi aman kita lihat bisa jadi dia masuk pada tahap kafir zimmi. Kafir yang hidup di lingkungan umat Islam yang dia tidak memusuhi umat Islam. Nah, kalau dia minta tolong dibantu, tapi bukan urusan agama. Paham ya? Kalau dia jatuh ditolong, kalau rumahnya terbakar awak siramkan. Dan pula rumah terbakar mampus kos itu, rumah awak terbakar juga nanti. Ya? Selesai juga awak. Jadi awak tolong. Nah, itu. Tapi kalau dalam kondisi sudah kafir boleh lagi, ya baik-baik. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian berwala kepada mereka, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Surah Al-Maidah ayat 51. Loyalitas kepada mereka dengan saling menolong. Itu maksud loyal tadi. Saling menolong, membantu dengan kecintaan, maka orang seperti ini yang menjadi kafir. Karena dia mencintai kita menengok kemaksiatan saja harus benci. Apalagi menengok kekafiran. Ya, dan mencintai orang kafir. Dengan demikian dia bisa kafir. Jelas ya? Ini hukum ini. Akhir zaman akidah ya. Apabila dia mencintai mereka, maknanya dia tidak mengingkari kekafiran. Dan barang siapa yang tidak mengingkari kafir. Ya. Jangankan mengingkari, ikut pula dia nolong situ misalkan. Kok nggak bahaya itu? Ya, ikut pula dia nolong. Nampaknya berdebu apa orang itu dilapkannya pula bersih saja. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini kan main-main dia. Ya, ini nggak boleh. Jelas ya? Ya firman Allah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Barang siapa di antara kalian berwala kepada, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ayat 51. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Penjelasan awal ayat ini ya disebutkan penjelasannya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi sebagai wali-wali, aulia. Wala itu bisa jadi pemimpin, bisa jadi teman, bisa jadi ya tolong menolong, itu namanya wala. Ya, surah Al-Maidah ayat 51. Maksudnya, janganlah kalian berwala kepada mereka, tidak membantu mereka, tidak mencintai mereka, dan tidak menolong mereka. Ya, tidak menolong mereka. Barang siapa di antara kalian berwala kepada mereka, yakni dari kalangan muslimin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, yakni dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, dan inilah dalil atas kemurtadannya berdasarkan ijma' para ulama. Makanya orang yang membantu orang kafir ya dan dia ketahuan hukumannya apa? Mati. Ya, dihukum mati dalam keadaan kafir. Nggak dikuburkan di kuburan Islam, tidak disolatkan, tidak dikafankan. Kenapa? Karena dia menjadi mata-matanya orang kafir Islam. Ya. Ini sampai seperti itu hukumnya ya dalam kitab fikih dibahas itu. Dan ini disampaikan agar kita berhati-hati, ya, daripada golongan tersebut. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim, maka Allah telah menamai mereka sebagai orang-orang zalim. Tidak boleh menjadikan mereka teman setia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Surah Al-Mumtahanah.
Jadi jangan sampai kita berteman. Ingat ya, berteman kalau sudah teman setia seperti saya katakan tadi, susah kita nanti ya menjaga jarak dalam urusan akidah. Ya, kenapa? Udah terlalu dekat. Sehingga nanti kita sendiri yang kewalahan. Kalau orang tuh nggak ada masalah sama akidah orang tuh, mawaknya. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Bukti keimanan adalah berbarok. Berbarok itu apa? Berlepas diri, berlepas diri dari mereka. Namanya disebut dengan al-wala wal barok. Al-wala berteman, al-barok bermusuhan. Jadi wala kita siapa? Orang beriman. Barok kita siapa? Orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kamu tidak akan mendapati, tak akan kamu dapati itu suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, walaupun dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, ya, bahkan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Jadi kalau dia ada iman, gak akan mungkin dia mau tolong menolong dalam urusan dosa kepada Allah Subhanahu. Jemaah melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh. Ya, walaupun itu adalah bapak kita, walaupun itu adalah anak kita, walaupun itu adalah saudara atau keluarga kita. Kalau dalam urusan menentang Allah dan Rasulnya, jangan kita coba-coba ikut membantu. Ya, ayat ini berkenaan ya disebutkan nazalat fi Abi Ubaidah. Jadi ini ayat ini turun kepada sahabat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ya. Ya, qatala abahu yauma badrin. Dia telah membunuh ayahnya pada perang Badar. Jadi perang Badar, kita tahu ya, perang Badar barisan kafir sama barisan muslim. Orang kafir, orang Mekah ya. Ketika itu pasukan Mekah jumlahnya 1000-an orang. Orang Islam, orang Mekah yang hijrah ke Madinah dan dibantu juga oleh sahabat Ansor. Jumlahnya 300-an. Pas jumpa di perang Badar, ya, satu anak tengok ayahnya di barisan kafir. Ya, ada lagi Abu Bakar, nampaknya pula anaknya juga di barisan kafir. Jadi bayangkan pada saat kondisi seperti itu. Ujian betul gak itu? Antara iman sama mana? Wah ini ayah, wah ini abang ini. Tak putus ayah di concang, kan gitu kan? Tapi rupanya nampak abang-awak di barisan orang kafir misalnya. Awak di barisan Islam misalnya. Cemana gitu? Sama abangku itu jangan mundur laku yoi. Sama oi. Abang itu nggak mungkin lah tak putusnya diconcang ya. Dalam kondisi seperti itu misalnya, mana tahu suatu saat awak tengok pula anak awak di barisan Dajjal, betul kan? Awak di barisan Imam Mahdi misalnya. Kalau tak awak pelajari ini gimana tuh? Jadi turunnya ayat ini kata para ulama kepada sahabat Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu dia berhadapan dengan ayahnya pada perang Badar. Udah ya, pada perang Badar. Akhirnya dia tebas ayahnya. Jumpa. Berhadapan. Gak ada yang ayah, maaf ya, tak izin ya. Ada lagi. Kenapa? Karena satu membela setan, satu membela Allah. Mana didahulukan ini? Ini berat ini. Ya. Jadi belum isi perang aja kadang udah kalah ya. Pakai dulu dek. Saya tahu kau nak ke dukun ayah abang dulu nak ke apa? Bang, bang jangan abang. Apa kasih kau? Udah ayah pakai poling aku. Itu belum lagi kondisi apa? Perang-perangan kan?
Baru dalam kondisi antara maksiat, kesyirikan ya. Susah no. Ya. Antarkan dulu abang dulu nak beli itu abang dulu abang. Ya. Mana abang awak tak wantakan nanti payah pula ustaz. Ada dalil yang membolehkan ustaz bilang pula lagi begitu. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla itu dalam urusan itu. Ya. Pakai ada surat tanah kau anda abang gadekan ke bank dulu tak cajorat duit ini apa duit ini pakai dulu. Amak bang jangan tanah aku bangun. Apa kalau kau gini abang adik kita putus yang diconcang mana bang. Itu baru urusan masih. Padahal kita tahu itu menentang Allah Rasul kan? Tentang Allah Rasul, tentang Allah. Ya, jadi iman kita itu belum sampai. Ya, masih Allah latih kita tahap iman-iman seperti itu aja kita masih lemah. Ini sahabat sudah langsung berhadapan ya. Satu di barisan kafir, satu di barisan Islam. Macam mana ini coba? Ya, apa nggak teringat awak ayah awak dulu begini ini itu dan lain sebagainya. Tapi tetap, kenapa? Allah katakan, enggak akan kalian dapati orang yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, tapi mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Akhirnya Abu Ubaidah yang bunuh ayahnya dalam perang Badar. Ya. Au abna'ahum, walaupun itu ayah mereka. Tadi kepada Abu Ubaidah. Au abna'ahum, walaupun itu anak mereka. Ini kepada siapa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yauma idzin bi qatli ibnihi Abdurrahman. Pada saat itu dia berhadapan dengan anaknya. Jadi anaknya di barisan kafir Quraisy, dia Abu Bakar As-Siddiq di barisan Rasulullah. Jumpa. Gimana ini? Hah? Teringat awak nih pocik dulu begini. Oh enggak. Ya. Sampai seperti itu. Au ikhwanahum kata Allah tadi. Walaupun itu apa tadi? Bapak mereka, anak mereka atau saudara mereka kata Allah. Saudara mereka siapa ini? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair qatala akhahu Ubaid bin Umair. Jadi nampaknya abangnya kandung atau adik kandungnya Islam, Mus'ab bin Umair. Perang. Abang adik. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan perang Badar ini kalau dari sisi sosial macam perang saudara, perang keluarga. Walaupun dari sisi agama ini adalah perang membela agama. Tapi ketika perang itu jumpa saudara sama saudara, anak sama ayahnya, ya, abang sama adik, jumpa di situ. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Au ashiratahum, ya, atau kerabat dekat mereka, atau keluarga mereka. Tadi ikhwan saudara, asyirah, ya, keluarga mereka. Siapa itu? Umar bin Khattab. Qatala qariban lahu yauma idzin aidan. Ya, Umar berhadapan dengan keluarga. Ya, keluarganya. Wa fi Hamzatin, dan juga Hamzah, paman Nabi, bertemu dengan keluarganya. Ubaidah bin Al-Harith qatalu Utbah wa Syaibah wal Walid bin Utbah. Begitu juga Ubaidah bin Harith berhadapan juga dengan saudara. Selesai. Nah, melihat Allah Azza wa Jalla. Ini ya bisa kita pahami. Nah, ini. Dan jika ada umat Islam menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, penolongnya, walaknya, temannya untuk memusuhi Islam, maka dia telah menjadi orang kafir, munafik. Dia munafik. Seperti saya bilang tadi, kenapa munafik? Karena casingnya Islam. Ya, casingnya Islam. Habis dia tolong dari orang kafir, dia pun datang ngaji, dia sholat, dia duha, zikir pagi petang, dia bertasbih, makan, baca bismillah, pakai tangan kanan pula, masuk ke kaki kiri. Tapi kerjanya apa? Membantu orang kafir memusuhi Islam. Ya, kenapa itu kau juga kan? Cuma lain zaman seorang bahaya cari ikan jam, itu enggak coba bikin cairnya. Lama pula, ya, cair sekali, tahan 2 bulan tak proja, tahan lah. Kalau dia sudah kafir.
Nampak ya? Memang melihat Allah Azza wa Jalla. Ini. Baik. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Kabarkanlah kepada orang-orang munafik. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik. Muhammad, kau sampaikan sama orang-orang munafik, bagi mereka itu siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih. Akan neraka yang paling ngeri itu nerakanya orang munafik. Hawiyah. Paling bawah. Kerak-keraknya itu ya orang munafik itu kerak-kerak. Neraka itu makin tinggi makin sikit azabnya. Ya, makin ringan, makin ke bawah makin panas. Kalau surga makin tinggi makin enak. Ya, ke bawah enak juga lah. Enak juga lah. Ya, neraka walaupun makin tinggi tetap tak enak juga ya kan? Tetap ngeri juga itu. Tapi kadarnya ngeri orang munafik itu, ngeri Pak. Benci kali orang munafik. Ya. Kenapa? Penampilannya Islam, casingnya Islam, tapi hatinya ini, ya, dia gadaikan, dia rela, ya, mengorbankan saudaranya Islam demi untuk dunia dia. Ini untuk dunia. Ini itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Sejarah-sejarah dahulu itu mencatat ya hancurnya Islam itu ya karena orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, apa sebabnya mereka dapat azab pedih? Ini sebabnya. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Karena orang-orang munafik itu mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka dan meninggalkan orang-orang mukmin. Tak percaya dia sama orang Islam. Kalau bukan mau Islam tak bercanda awak. Malah tumpuh pula awak. Sikit duit, sikit infak, sikit proposal. Ya, tak bercanda awak. Elok juga sama orang tua loma. Ya. Aman teriuk awak. Aman teriuk dia kata. Tak tahu dia dikerak-kerak api. Ya. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai seperti itu. Disebutkan oleh para ulama kisah Uni Soviet melawan Afghanistan dulu ya, tahun berapa dulu ya, sampai Soeharto pun mengirim pasukan bantuan Afghanistan untuk menghancurkan komunis Uni Soviet waktu itu ya. Ternyata di antara mereka itu ya ada anak ibu itu jadi mata-matanya Uni Soviet, jadi mata-mata. Jadi rahasia-rahasia umat Islam itu, mujahidin itu dibocorkannya sama Nabi. Tahu? Ibu daripada anak itu tukang masaknya pasukan Islam, tukang masak. Tertangkap sama pasukan Islam anak ibu itu sebagai mata-mata. Karena pasukan Islam tadi menghargai ibu ini tadi, dilaporkanlah sama ibu tadi. Bu, kami dapat ibu, anak ibu menjadi mata-mata, membocorkan rahasia pejuang-pejuang Islam. Ya, kami masih menghargai ibu. Ibu lah, macam mana ini anak ibu. Ya, dia sudah musuh Allah. Kalau kalian tidak melepasnya, biar aku yang melepasnya. Nah, ya, bukan itu. Akhirnya dieksekusi mati. Karena dalam Islam mata-mata itu dihukum mati. Tak ada yang netes yang mata. Dia paham konsep itu. Ya, konsep akidah itu dia paham. Ya. Jadi jangan melihatkan Allah. Bisa jadi dulu company ada mata-matanya ininya segala macam. Mungkin belum tersampaikan kajian-kajian bahayanya jadi ya menolong orang kafir. Maka jangan melihatkan Allah. Kalau kita buka peta sejarah itu yang jadi tentaranya Belanda siapa? Orang yang kulit hitam, ya matanya macam mata awak, kulitnya macam kulit awak. Ya, yang jadi ketuanya orang domai.